Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Bangkalan, semester 4 NPM 19233111012. Di sini saya akan menjelaskan PPT terkait mata kuliah evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Untuk mempersingkat waktu, mohon disimak PPT yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Umum, terdapat dua bentuk soal uraian dalam kurung soal esai, yakni poin A, uraian objektif, yakni rumusan soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu, sehingga peskorannya dapat dilakukan secara objektif. Dan B, uraian non-objektif, yakni rumusan soal yang menuntut simpunan jawaban berupa pengertian atau konsep menurut pendapat tiap siswa, sehingga penskorannya sukar dilakukan secara objektif. Bagaimana kaidah pedoman atau ketentuan penulisan soal uraian dalam kurung soal esai? Penulisan soal uraian dalam kurung soal esai harus memperhatikan tiga aspek, yakni materi, satu, kedua, konstruksi, dan terakhir, bahasa. Untuk keterangannya ada poin A, aspek materi meliputi satu, soal harus sesuai dengan indikator, dan seterusnya. Poin 2, 3, dan 4 bisa kalian baca sendiri dan pelajari serta kembangkan sendiri. Poin B sama, aspek konstruksi meliputi ada poin 5, poin 6 sampai 7, 8 juga ada. Untuk poin C ada poin 9 sampai 10, 11, 12, 14, dan seterusnya. Untuk slide selanjutnya, teknik penulisan soal uraian. Soal uraian adalah soal yang jawabannya terurai, terstruktur, dan sesuai dengan gagasan peserta didik. Soal uraian menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang dipelajarinya dalam bentuk uraian tertulis. Di sini ada keterangan tentang keunggulan, bisa dibaca sendiri, disimak dan dikembangkan, dipelajari. Ada juga keterbatasan. Berdasarkan peskorannya, soal bentuk uraian diklasifikasikan menjadi uraian objektif dan uraian non-objektif. Soal bentuk uraian objektif ada poinnya di sini, kalian bisa pelajari sendiri, bisa dibaca sendiri terkait bagaimana tekniknya dan pengembangannya. Selanjutnya, soal bentuk uraian non-objektif sama juga. Di sini ada poin-poin yang kalian bisa baca, pelajari, dan kembangkan agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Untuk slide selanjutnya yaitu materi. 1. Soal harus sesuai dengan indikator. Ini mengukur sukses keberhasilannya, bagaimana mengasah kemampuan seorang siswa dengan memberi soal sesuai dengan indikator. 2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan dalam kurung ruang lingkup harus jelas. 3. Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Misal soal matematika harus menanyakan kompetensi matematika, bukan kompetensi berbahasa atau yang lainnya. 4. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, atau tingkat kelas. Tingkat kompetensi yang diukur harus disesuaikan dengan tingkat peserta didik. Misal kompetensi pada jenjang SMA tidak boleh ditanyakan pada jenjang SMP, walaupun materinya sama, atau sebaliknya soal untuk tingkat SMP tidak boleh ditanyakan di tingkat SD. Kita harus sadar, harus tahu bagaimana agar soal itu disesuaikan.
Artinya kalau punya SD tidak boleh punya TK, kalau punya SMA tidak boleh punya SMP, dan seterusnya, karena itu merupakan tolak ukur kemampuannya juga sesuai dengan fakta dan realitas yang ada. Untuk selanjutnya, poin konstruksi dari poin 1, 2, 3, dan 4 kalian bisa baca sendiri agar dapat bisa dikembangkan dan juga bisa dipahami, agar nantinya jika ada suatu hal yang mungkin ingin kalian pahami lebih lanjut, maka kalian tidak cukup sampai membaca poin-poin yang saya sampaikan ini. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh soal yang lebih baik. Di sini saya akan memberikan contoh soal atau cara membuat soal yang baik dan contoh soal yang kurang baik. Lanjut langsung saja untuk soal yang lebih baik. Contohnya yaitu jelaskan 3 macam sistem kepartaian, dan juga contoh yang kurang baik di sini contohnya adalah di Indonesia terdiri dari beberapa sistem kepartaian. Mungkin bisa dipahami. Saya rasa cukup untuk slide yang ini. Saya lanjut ke slide yang selanjutnya. 1. Jelaskan perbedaan antara iklim dan cuaca. 2. Sebutkan 4 alasan mengapa Belanda menjajah Indonesia. Skor nilai pada soal di atas dapat ditentukan dengan cara berikut. Sebaiknya diselesaikan menggunakan tabel. A. Soal nomor 1, deteksi kemungkinan jawaban siswa dengan pernyataan berikut. Jika siswa menjawab benar pengertian iklim dan menjawab salah pengertian cuaca, maka skornya adalah 2. Jika siswa menjawab salah pengertian iklim dan menjawab benar pengertian cuaca, maka skornya adalah 2 juga. Jika siswa menjawab salah baik pengertian cuaca maupun iklim, maka skornya cuma 1 saja. Jika siswa tidak menuliskan satu kata pun, maka skornya adalah 0. B. Soal nomor 2, deteksi kemungkinan jawaban siswa dengan pernyataan berikut. Jika siswa menuliskan 4 alasan dengan benar, maka skornya adalah 5. Jika siswa menuliskan 3 alasan dengan benar, maka skornya adalah 4. Jika siswa menuliskan 2 alasan dengan benar, maka skornya adalah 3. Jika siswa menuliskan 1 alasan dengan benar, maka skornya adalah 2. Jika siswa menuliskan alasan tetapi salah, maka skornya adalah 1 saja cukup. Jika siswa tidak menuliskan 1 alasan pun, maka skornya adalah 0. Untuk referensi, saya mengambil dari http://www.ruangbelajarlc.com/2021/02 contoh soal uraian teks persuasi 1 HTML tanda tanya M sama dengan 1. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang mungkin kurang berkenan di hadapan kalian semua. Saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.